Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 24 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis merupakan fajar penebusan umat manusia dan merupakan karya Allah yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Memang sulit untuk dipahami oleh pemikiran manusiawi kita bahwa seorang wanita yang mandul mengandung dan melahirkan seorang anak di usia tuanya. Namun itulah kuasa Allah. Apa yang mustahil bagi manusia ternyata tidak bagi Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kelahiran Yohanes Pembaptis yang begitu ajaib menunjukkan belas kasih dan rahmat Allah yang begitu besar dalam diri Santa Elisabet dan juga Sakaria, dan juga seluruh umat manusia mempersiapkan umatnya sendiri untuk kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Yohanes memecah keheningan kenabian abad-abad sebelumnya ketika ia mulai menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Israel. Yohanes datang untuk menegur umat Allah karena ketidaksetiaan mereka dan berusaha membangkitkan pertobatan sejati dalam diri mereka untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tugas perutusan Yohanes Pembaptis, demikian Tuhan pun mengundang kita, setiap kita, untuk menjadikan hidup kita sebagai persembahan terindah bagi Allah. Allah ingin memenuhi kita dengan kemuliaan-Nya sepanjang hidup kita, sejak kelahiran sampai kematian, kalau kita pun sungguh-sungguh setia kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perayaan iman hari ini, hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, saya mau mengajak kita sekalian untuk merefleksikan 3 hal pokok berikut ini. Yang pertama, Allah terus berkarya melalui hidup kita. Sebagaimana Ia berkarya dalam diri Santa Elizabeth dan Zakaria, dan dalam diri Santo Yohanes Pembaptis sendiri untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan putranya. Karenanya penting bagi setiap kita untuk terus percaya pada penyelenggaraan Tuhan dan mempercayakan hidup kita dalam kasih dan kebaikan Allah sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mensyukuri anugerah kehidupan dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Percayalah, kita lahir, kita hidup dengan tugas dan panggilan yang kita jalani saat ini. Bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah sendiri mau berkarya untuk membangun kerajaannya di tengah dunia ini melalui hidup, kehadiran, karya, panggilan kita. Karenanya kita harus menjaga, kita harus merawat anugerah kehidupan dan panggilan ini dengan sebaik-baiknya agar boleh berbuah berkat. Yang ketiga, kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan Allah. Karenanya marilah kita dengan rendah hati mengakui ketakberdayaan kita dan terus memohon rahmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita terus tinggal bersama Tuhan dalam doa, dalam firman-Nya, dalam pelayanan sakramen-sakramennya, dan dalam ketulusan dan cinta kita untuk membantu sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.